sekalian, karena waktu bagi Ustadz dan rekan-rekannya hari ini adalah hari Jumat, mereka pasti melaksanakan sholat Jumat. Kalau kita sih nggak apa-apa ya Bunda. Oke, mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, ini sudah yang kedua. Ya. Alhamdulillah, karena ini bertepatan dengan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, maka temanya kita ambil tema Isra dan Mi'raj yang ada di dalam Al-Quran. Setuju? Setuju. Baik, secara rincinya, secara globalnya dulu bahwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW ini kebetulan Nabi kita Muhammad dalam berduka, sedang berduka ya, berduka ditinggal istri, ditinggal paman, dalam keadaan bersedih. Kemudian pada malam itu dia diperintahkan oleh Allah malaikat Jibril untuk menjemput Nabi kita Muhammad. Pertama dibawa dari Masjidil Haram dibawa ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa nanti dibawa ke Sidratil Muntaha. Itu diawali dari yang pertama surat yang 17 ayat 1. Kemudian menceritakan bahwa Mi'rajnya itu di dalam surat 53 ayatnya 1 sampai 11, 13. Kemudian yang bawahnya itu malaikat itu dia bentuknya asli, dia punya sayapnya ada 2, ada 3, ada 4, dan jangkauan malaikat dia sekali untuk menyampaikan laporannya kepada Allah satu malam kalau mau ditempuh oleh perjalanan manusia selama 50.000 tahun kalau mau ditempuh oleh perjalanan manusia. Itu adanya dalam surat 70 ayat 4. Kemudian apa sih maksud Allah ingin menyuruh, memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW? Karena Allah ingin menyampaikan wahyu perintah sholat 5 waktu adanya di dalam surat 17 ayatnya 78. Nah, kalau sudah turun perintah sholat 5 waktu, nasibnya sholat tahajud adalah menjadi sholat sunat muakkad. Nah, ini secara globalnya nanti kita akan uraikan satu persatu. Mudah-mudahan nantinya dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berdoa terlebih dahulu semoga Allah membukakan kita semuanya dan bunda-bunda semuanya sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian yang di KK ya? Enggak sebagian. Jadi saya baru undang mereka. Alhamdulillah. Kalau benar-benar saya lama. Alhamdulillah. Ini Ustazah Vera. Amin. Jadi saya kayaknya lebih cocok panggilnya Ustazah Vera ya. Karena dia banyak
ayatnya 1. Sudah ketemu semua? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Ayat ini adanya di dalam surat 17, surat Bani Israel atau Al-Isra, ayatnya 1. Yang tadi sudah dibaca, Subhanalladzi maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, berarti maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Abdi itu kan adalah hamba, jadi bukan mimpi. Tapi kita Muhammad Rasulullah SAW itu dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukan mimpi, tapi dia berjalan dibawa oleh malaikat Jibril. Abdi, ada orang Jawa abdi. Abdi itu diri saya, ya. Berarti bukannya mimpi, bukannya mimpi, bukannya ruh, ya, tapi jiwanya, dirinya yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana kedua-duanya itu, kedua tempat itu diberkahi oleh Allah. Bunda-bunda mungkin tahu bagaimana berkahnya kota Mekah, ya kan? Meskipun di tanah yang tandus, bukit-bukit batu, padang-padang pasir, jarang sekali kita melihat pohon-pohonan kecuali pohon kurma, ya. Tapi apa yang tidak ada di sana? Semuanya ada. Di pasar, kalau dulu ada pasar seng, sekarang nggak ada lagi. Ada bin Daud, ya, swalayannya, ya. Di sana semua jualan ada, sayuran ada. Bunda tahu genjer nggak? Genjer ada. Daun ketumbar, tahu ya? Ada di sana. Oh, daun ketumbar. Iya, daun ketumbar, ya. Ada. Tomat yang kecil-kecil, kalau di saya namanya cung, ya. Di sini cung juga, ya. Nah, bahasa saya cungero. Ada. Jadi cungero banyak cucung. Kalau di kami banyak cucung tapak kayu. Amin, ya. Jadi dirubah aja, ya. Kalau tadinya mungkin banyak cucung tapak sarot, tapi dirubah banyak cucung tapak kayu. Kenapa? Karena di dalam surat 51 ayat 23, Auzubillahi, demi Tuhan langit dan bumi, apa yang terjadi pada dirimu itu sesuai dengan perkataan yang pernah kamu ucapkan. Masya Allah. Jadi kita robah. Mulai sekarang kita robah. Cung dero banyak cucung.
mau umroh ke sana kan berduyun-duyun. Haji ada kuotanya dibatasi. Bahkan setahun ini nggak bisa. Haji nggak bisa, umroh nggak bisa. Karena ada nenek ona. Ada nenek ona, ada bahasa kampung di kampung itu ada nenek ona, ada wak ona. Ini belum bisa. Ya kita berdoa aja semoga wak ona ini cepat pergi ya, cepat pergi biar kita nanti kita seperti semula lagi. Semua urusan lancar, anak sekolah juga bisa tatap muka, dan semua usaha bisnis toko-toko bisa berjalan dengan lancar. Perekonomian rumahnya tetap berjalan dengan lancar. Nah kemudian begitu juga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu diperebutkan 3 agama karena di situ dianggap suci. Memang betul suci. Makanya kan ada nyanyinya. Bunda ada yang bisa nyanyi nggak? Oh bisa semua. Ini nyanyinya begini ya. Palestina negeri Rasul dan oh iya benar. Palestina negeri Rasul negeri para nabi dan rasulnya, begitu ya. Tempat suci umat Yahudi, Nasrani dan umat Islam. Ya kan? Jadi lambang kerukunan semua agama samawi. Ya itu makanya tempat itu tempat yang suci. Nah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa Nabi kita Muhammad untuk menghiburnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi bukan sampai di situ saja, dipanggil lagi ke Sidratil Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Kira-kira kalau menurut akal manusia tidak mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh. Kalau mau dilalui dengan pesawat itu pesawat 2 jam, sama mobil juga 4 jam. Nah bayangin, berarti jauh. Nah ini Muhammad dia berjalan itu cuma 1 malam, waktunya cuma 1 malam. Sama seperti ini, Bunda barangkali mungkin Bunda Vera mau ke Jakarta. Kemana sih Bunda Vera? Kok hari ini nggak ada? Kata bunda-bunda yang di sini, tiba-tiba pulang Bunda, maaf ya, lupa pamit dulu, lupa izin dulu saya ke Jakarta. Begitu ya, Jakarta terus balik lagi. Ya ternyata Bunda Vera ini dia naik pesawat. Ada semut tadinya, semut yang di musola ini Al-Fatah masuklah ke kantong Bunda Vera. Semut ini Bunda Vero. Maaf. Terus semut ini tadi yang di sini lagi berkumpul di sini kehilangan teman. Tiba-tiba Bunda Vero balik lagi ke sini, semut juga ikut. Tadi dia sudah ke Monas di Jakarta Bunda Vero nih. Nama saya Vera. Tadi Vera. Hah? Tadi ngomongnya Vera. Oh Vera. Ternyata Enggak, tadi saya Vera kan, tapi Vero. Jangan bilang Vera, Bunda Vera. Nah jadi semut ini ikutlah di kantong Bunda Vera. Sampai di Bunda Vera ini di Jakarta, dia ke Masjid Atin, dia ke Taman Mini, dia ke Ancol, dia ke Masjid Istiqlal, dia ke Monas. Semua dari ikut. Pas giliran Bunda Vera keluar, dia semua keluar juga. Bunda Vera jalan, dia masuk lagi.
Tiba-tiba balik lagi ke musala Al-Fatah, sumurnya keluar. Ya Allah, kok ini udah tua kali ya? Salah-salah mulu. Maafkan ya, maafkan daku. Ya. Oh iya. Kalau nggak dimakan, sungguh teganya. Sungguh terketerlaluan. Jadi kita teruskan. Nah, semut yang cerita ini nggak percaya semut yang lain. Kira-kira percaya nggak? Nggak percaya. Walau ini tukang bohong katanya, masa kita mau keluar saja katanya kita udah banyak halangan, ada jembatan, ada bak mobil, ada apa? Kita dilindas mobil, ini kamu yang benar saja. Samalah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, dia bercerita tentang Isra dan Mi'raj, orang mendustakannya, nggak percaya. Tapi ada yang percaya, yang mengatakan saudara. Siapa itu? Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu dikasih nama Abu Bakar Siddiq karena dia membenarkan perjalanan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Oleh karena itu makanya di mana diterangkan bahwa yang jauh dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, mari kita lihat suratnya 53. Ayat dari 1 sampai 13 ya. 53, baca dari 1 sampai 13. Ya, yang dapat An-Najm ya, surat An-Najm. Demi bintang ketika terbenam, kawan Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran yang menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepada oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa, sedang ia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikan wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Shadaqallahul-Azim. Ini bahwa Nabi kita Muhammad melihat malaikat Jibril itu dengan rupanya yang asli. Makanya malaikat Jibril itu kadang-kadang yang menyampaikan wahyu rupanya beda-beda. Di waktu yang menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, menyampaikan bahwa nanti istrinya Siti Sarah hamil di malam hari, jam 2 malam dia bertamu. Mulai Nabi Ibrahim ini dia nggak ada makanan, nggak ada apa, dia tidak pun ada makanan, sehingga sampai dia turun ke bawah cuma ada anak lembu, anak sapi, terus dipotong, dagingnya dibakar, disajikan kepada kedua tamunya tersebut. Ternyata tamunya ini bukan manusia. Katanya, mohon maaf, kami bukan manusia, kami nggak makan, kami malaikat. Kami datang ke sini hanya ingin menyampaikan informasi bahwa istri kamu Siti Sarah nanti akan hamil.
mungkin bagi Allah. Kata Allah kun fayakun. Nah, itu dia menyerupai seperti manusia. Waktu dia menyampaikan wahyu yang pertama, Al-Quran yang Iqra di dua mukanya berubah dengan berbentuk namus. Nah, ini malaikat Jibril itu merubah-rubah. Nah, waktu dia membawa Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, rupanya yang asli. Di mana dari sana dia sengaja untuk membawa Nabi kita Muhammad ini karena tugas dari Allah. Dia ingin menunjukkan kekuasaan Allah di mana itu di dekat surga. Di dekat surga dia di situ. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat rupanya yang asli seperti apa malaikat Jibril, coba kita lihat suratnya Fatir, surat 35 ayatnya 1. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Menjadikan Allah Sadaqallahul azim, Maha Suci Allah yang telah menciptakan malaikat yang mengatur semua urusan. Malaikat itu ada yang punya sayap 2, sayapnya 2. Ada yang punya sayap 3. Ada yang punya sayap 4. Berarti ini sama dengan kayak rakaatnya sholatnya. Kalau sholat subuh 2 kan? Yang 3 maghrib. Yang 4 zuhur. Yang 4 isya.